Eh, Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukaris dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian pada seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Gresik tahun 2020 yang pada hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2020. Topik penelitian saya adalah model pengembangan wisata desa berkelanjutan berbasis modal sosial dan kekasan sumber daya lokal. Penelitian ini telah kami lakukan beberapa waktu lalu sebelum atau pada masa memasuki masa pandemik ya. Sebelum hasil saya sampaikan, fenomena yang ada saat ini bahwa masyarakat sedang terjadi pergeseran dari konsumsi produk ke konsumsi produk leisure seperti wisata begitu ya. Sehingga memungkinkan pengelola untuk menangkap peluang ini sehingga muncullah beberapa desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, desa-desa ini mendesain tempat tujuan wisatanya adalah supaya bagaimana yang kompetitif dan unik ya, dengan menonjolkan kekhasan lokal. Nah, namun demikian sampai saat ini wisata yang ada di Kabupaten Gresik eh, mempertimbangkan bahwa bagaimana tempat tujuan wisata yang dikelola itu mampu memberikan nilai tambah termasuk terkait dengan ekonomi dan pendapatan desa dan manfaat dampak yang lain. Nah, Nah, dengan demikian, maka untuk memenuhi unsur pengembangan yang berkelanjutan juga diperlukan rasa kepemilikan, keterlibatan, partisipasi masyarakat dan juga eh, apa memunculkan khas lokal, keunikan lokal atau sumber daya lokal. Nah, riset gap penelitian ini adalah bahwa penelitian terkait dengan penggunaan sumber daya destinasi untuk apa pengembangan pengembangan destinasi yang berkelanjutan itu memang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dengan mengkombinasikan antara sumber daya unik lokal, khas lokal, sumber daya lokal dengan modal sosial masyarakat belum banyak dilakukan, sehingga pada penelitian ini mencoba menghubungkan kembali sumber daya destinasi dengan pengembangan wisata yang berkelanjutan itu. Uh, Problem risetnya adalah untuk melakukan peningkatan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dengan membangun wisata desa yang mengadopsi keterlibatan masyarakat melalui sumber-sumber daya lokal dan modal sosial masyarakat. Urgensi penelitian ini adalah bagaimana masyarakat atau desa mampu memanfaatkan sumber-sumber daya lokal dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi warga, terutama warga desa. Literatur review yang saya sajikan dalam penelitian ini yang mendukung adalah pengembangan desa wisata berkelanjutan, kemudian ada isu-isu strategis terkait dengan sustainable tourism ya, misalkan meningkatkan tanggung jawab stakeholder, menghasilkan pariwisata yang cocok, misal dan sumber daya sosial dan budaya dan seterusnya. Nah, sampai dengan bagaimana mengarahkan atau bahwa tourism itu bisa mempertimbangkan sebuah arah di masa yang akan datang. Berikutnya, literatur review yang bisa sampaikan adalah destinasi berbasis sumber daya lokal. Berikutnya disajikan juga terkait dengan destinasi yang berbasis modal sosial. Metode yang dilakukan adalah penelitian ini kuantitatif dengan survei dengan data dengan jumlah tertentu. Nanti akan diuji validitas reliabilitasnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analysis PET dengan WAP PLS. Hasil pengujian pertama adalah menggunakan uji validitas reliabilitas sesuai dengan
sesuai dengan rule on thumb-nya bahwa pengujian ini telah memenuhi nilai-nilai yang dipersyaratkan, misalkan untuk proba alfa itu adalah 0,5 begitu ya, atau nilai loading cross loadingnya harus di atas 0,5, dan semua nilai-nilai itu sudah memenuhi di atas 0,5 sehingga instrumen yang dilakukan untuk mengukur dikatakan valid. Begitu juga untuk reliabilitas, hasilnya telah memenuhi standar yang ada, kriteria yang digunakan yaitu composite reliable, yaitu nilainya sudah di atas 0,7 dan untuk global alfanya di atas 0,6. Untuk model-model atau model untuk uji fit dan quality index, semua 10 indeks yang digunakan pengujian telah memenuhi juga standar yang ada, maka disebut model penelitian terkait dengan variabel latanya fit dan cocok. Misalkan untuk APC gitu ya, untuk APC-nya sudah memenuhi, maka dikatakan bahwa model ini diterima baik dan ideal. Pengujian estimasi modelnya dari dua variabel yang digunakan, yaitu keunikan lokal dan sosial kapital terhadap pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Nilai keduanya adalah memiliki probabilitas p value-nya di bawah 0,01 dan untuk SC-nya social capital di bawah 0,2, sehingga dua variabel ini memiliki dampak positif terhadap pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Nah, ini untuk penjelasannya, diskusinya. Jadi dua hipotesis tadi sudah memenuhi karena nilai p value-nya di bawah 0,05 sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Kesimpulannya adalah destinasi berbasis sosial masyarakat, berbasis modal sosial, berpengaruh pada pengembangan wisata desa berkelanjutan. Destinasi berbasis sumber daya lokal berpengaruh pada pengembangan wisata desa berkelanjutan. Nah, dengan berpengaruhnya destinasi berbasis modal sosial ini, maka pengelola untuk dapat memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat. Kenapa? Ketika nanti berjalannya waktu, desa-desa wisata atau wisata desa ini akan banyak akan menimbulkan beberapa aktivitas, mungkin juga benturan-benturan atau beberapa interest ya, konflik of interest misalkan ada potensi itu ya. Jadi perlu menguatkan kembali modal sosial yang ada di masyarakat. Apa modal sosial? Yaitu kemampuan membangun jaringan, kemampuan bekerja sama, kemampuan untuk atau aset untuk saling percaya. Nah, itu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan wisata desa. Sedangkan untuk sumber daya khas lokal untuk dipertahankan tentu saja karena ada pengaruh, karena di desa ini sebagai objek itu sangat itu tidak ada lagi ya keunikan dari desa ini di tempat lain, sehingga perlu dipertahankan sehingga mampu untuk menarik karena pengunjung itu akan menginginkan bahwa tempat tujuan wisata yang dikunjungi itu adalah sesuatu yang unik tentunya. Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah penelitian ini sampelnya sangat sedikit, namun kita lakukan bootstrap sehingga pada penelitian datang tentu harus mengambil sampel yang lebih banyak untuk menilai daripada pengaruh variabel yang dimaksud. Kemudian penelitian yang datang menambahkan faktor yang bersumber dari eksternal organisasi karena bisnis wisata yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan ya, sehingga seperti saat ini terjadinya pandemi Covid itu juga bisa dimasukkan dalam konteks hubungan antar variabel baik menjadi mediasi maupun menjadi moderasi. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bahwa saya sampaikan terima kasih untuk LPPM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.